Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang pendidikan dasar. Dengan anggota kelompok 1, Ahmad Hanif Fauzi, 2, Devi Aimda Putri, 3, Hisham Jauhari, dan yang keempat yaitu Muhammad Emil Syarifuddin. Pokok bahasan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang fungsi dan tujuan sekolah dasar serta karakteristik pendidikan SD yang meliputi guru, pembelajaran, siswa, kurikulum, dan sarana prasarana. Sebelum membahas tentang fungsi dan tujuan pendidikan dasar, alangkah baiknya kita mengerti tentang pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2019. Nah, fungsi pendidikan dasar menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2019 adalah 1. Pelaksanaan pendidikan, 2. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, dan atau masyarakat. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan administrasi. Tujuan sekolah dasar: 1. Memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar. Dan yang ketiga yaitu mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP atau MTS. Selanjutnya yaitu karakteristik siswa sekolah dasar. Menurut Haryono tahun 2014 bahwa masa anak usia sekolah dasar adalah masa anak-anak akhir yang berangsur dari usia 6 tahun sampai kira-kira usia 11 tahun atau 12 tahun. Menurut Supriyadi, menjelaskan bahwa anak usia sekolah dasar ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang berusia lebih muda. Mereka lebih senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Berdasarkan tahap perkembangan peserta didik, sekolah dasar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif. Yang kedua, perkembangan fisik. Yang ketiga, perkembangan motorik. Perkembangan kognitif berkenaan dengan kemampuan peserta didik dalam berpikir. Yang kedua, perkembangan fisik berkaitan dengan kondisi fisik peserta didik. Yang ketiga, perkembangan motorik berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan anggota tubuhnya. Karakteristik guru sekolah dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007, kualifikasi akademik guru sekolah dasar yakni harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan SD atau MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Keempat kompetensi guru tersebut, yang pertama, kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial guru. Yang keempat, kompetensi profesional guru. Untuk lebih jelasnya bisa disimak dalam makalah. Selanjutnya, karakteristik kurikulum sekolah dasar. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas 1. Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan.
Yang kedua, mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka. Karakteristik selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran sekolah dasar. Karakteristik pembelajaran sekolah dasar dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik pembelajaran kelas rendah dan karakteristik pembelajaran kelas tinggi. Untuk karakteristik pembelajaran kelas rendah, disesuaikan dengan tahapan perkembangan berpikir anak belajar usia SD, yaitu 1. Konkret, 2. Integratif, interrogatif, 3. Hierarkis. Karakteristik pembelajaran untuk kelas tinggi yaitu karakteristik perkembangan berpikir anak usia kelas 4, 5, 6. Sebagaimana telah kita bahas di muka, memiliki implikasi terhadap proses pembelajaran yang harus dirancang, maka siswa kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 perlu dikondisikan untuk dapat melakukan berbagai kegiatan yang menantang dan siswa sudah mulai melakukan percobaan atau eksperimen dalam belajar memecahkan masalah. Selanjutnya, sarana dan prasarana sekolah dasar. Sarana dan prasarana penting bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah, terutama sekolah dasar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007. Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yakni sebagai berikut. Yang pertama, SDMI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Nomor 2, 1 SD atau MI dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa. Dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada. Dan bila rombongan belajar lebih dari 24, dilakukan pembangunan SD atau MI baru. 3. Satu desa atau kelurahan dilayani oleh minimum 1 SD atau MI. 4. Satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh 1 SD atau MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang SD atau MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, lab IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain atau berolahraga. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.